Santapan Harian Rabu 13 Maret 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah mata kami ya Tuhan, agar kami melihat kebenaran-Mu. Bukalah telinga kami, agar kami mendengar sabda-Mu. Dan bukalah pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu ya Sang Kristus, kami memohon. Amin. Markus 13 ayat 14-23. Apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak seorang pun akan diselamatkan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika seseorang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Sahabat Santapan Harian, Yesus melanjutkan pengajaran tentang akhir zaman. Ia menggambarkan penderitaan yang tak dapat dilawan. Ada kalanya mundur bisa menjadi pilihan yang bijak. Ucapannya bagai teka-teki. Penafsir mencocokkan gambaran ini dengan pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi. Saat hal itu terjadi, ukurlah kemampuan. Jika tak sebanding dengan tantangan yang ada, larilah. Namun beberapa hal bisa memperlambat upaya melarikan diri. Pertama, harta benda yang tak lebih penting daripada nyawa. Barang yang tak perlu hanya akan mengulur waktu. Kedua, anggota keluarga yang rentan dan mudah menjadi korban, yaitu perempuan dengan anak menyusu, perempuan mengandung, dan orang lansia. Ketiga, cuaca ekstrim yang menyulitkan perjalanan. Namun ada pula hal yang mendukung upaya dalam menghadapi penderitaan. Pertama, Allah lah yang mengukur kemampuan manusia. Ia tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki manusia untuk menanggungnya dan berapa lama ia sanggup memikulnya. Berikutnya, kemampuan membedakan Mesias dan Nabi yang asli dari yang palsu. Tolak ukurnya adalah apa yang mereka sampaikan. Yang palsu menyampaikan apa yang ingin didengar orang saja. Mereka membangun optimisme, tetapi jauh dari realita. Sebaliknya, yang disampaikan Mesias terasa pahit dan menyakitkan, tetapi itulah kebenaran.
Ada kalanya karya apokaliptik mengangkat peristiwa sejarah yang diramu menjadi seperti nubuat. Ini artinya yang perlu diartikan bukanlah apa peristiwanya, melainkan apa yang kita pelajari dari peristiwa tersebut. Hidup banyak tantangannya. Ukurlah dan pilihlah tantangan yang sesuai. Jangan membuang tenaga demi melawan tantangan yang tak bisa dimenangkan. Pelajarilah apa saja yang memberatkan, memperlambat, atau melemahkan kita. Mana yang perlu dilepaskan dan mana yang patut dipertahankan. Percayalah, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dengarkanlah masukan dari orang-orang yang sungguh-sungguh peduli terhadap kebaikan dan kemajuan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terkadang kami merasa tak mampu melangkah lagi. Kami lelah, lemah, dan tak berdaya. Namun terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tahu batas kemampuan kami. Dengan kekuatan-Mu kami bisa menerima kesanggupan untuk menanggungnya. Dalam belas kasih-Mu, Bapa, melalui Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.